Bagaimana cara melakukan settingan zero tier? Nah, buat kamu yang penasaran, kamu bisa cek video ini sampai selesai. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu lagi kembali bersama saya di channel ini. Kita akan membahas mengenai bagaimana caranya melakukan settingan zero tier. Apa itu zero tier? Zero tier merupakan salah satu fitur mikrotik yang berguna untuk melakukan remote dari jarak jauh atau dari luar jaringan menggunakan fitur zero tier ini. Oke, yang pertama-tama perlu kamu sediakan itu adalah firmware mikrotik terbaru. Ya, tidak terbaru juga tidak masalah, yang penting dia harus sesuai dengan fitur-fitur yang kamu punya. Oke. Masuk fitur-fitur yang kamu punya itu contoh zero tier harus versi yang sama. Kemudian Alpaca mikrotik firmware yang sama. Oke, uang pula di sini. Kemudian kalau sudah aplikasi zero tier. Oke. Nah, ini wajib kamu punya dulu teman-teman. Kamu download dulu. Pertama kita download dulu firmware mikrotik terbaru. Misal seperti ini. Kita masuk ke mikrotik.com. Lalu di mikrotik.com kita buka software lalu download. Nah, di bagian download kita scroll aja ke bawah. Di bagian arsitektur kamu harus sesuaikan dengan arsitektur mikrotik yang kamu punya. Contoh di sini arsitekturnya ARM, maka yang harus kita download adalah ARM. Oke. Nah, teman-teman, untuk mendownload router OS-nya atau sistem firmware-nya itu klik yang bagian router OS ini aja teman-teman. Nanti dia akan terdownload otomatis seperti ini. Kalau sudah, kamu klik Alpaca yang ada di sini. Ini teman-teman. Dan dia akan otomatis terdownload seperti ini. Oke, untuk pengecekan jangan lupa di klik yang bagian stable teman-teman, stable. Nah, di bagian stable ini kita sesuaikan agar download kita itu dengan arsitektur yang sesuai dengan mikrotik, lalu channelnya pilih yang stabil. Jangan yang long term, kita pilih yang stabil aja. Artinya apa? Artinya ini sudah fiturnya itu sudah mumpuni atau perangkat mikrotiknya itu sedang dalam keadaan sudah teruji gitu teman-teman, firmware mikrotiknya. Oke, jangan lupa kita download router OS dan Alpaca-nya aja. Kalau sudah, maka nomor 1 dan nomor 2 sudah selesai. Lalu kamu download aplikasi zero tier-nya. Nah, pada bagian ini kamu masuk ke website ini zerotier.com/download untuk melakukan download ke laptop kamu. Contoh di sini kita download, klik, lalu dia akan muncul seperti ini. Ini zero tier 1 2 karena saya sudah pernah melakukan download ya teman-teman. Kalau sudah, kamu install aja aplikasi zero tier-nya di laptop kamu. Nah, pada video kali ini aku tidak akan ngebahas bagaimana cara installnya, dan aku pikir tidak sulit-sulit amat karena untuk menginstal aplikasi zero tier ini sama seperti menginstal aplikasi biasa teman-teman. Oke, next. Selanjutnya kita coba buka dulu aplikasi zero tier-nya. Kalau dia tidak muncul di sini, kamu ketikkan aja di pencarian zero tier. Kalau sudah, klik lagi sampai dia muncul di bagian sini. Kalau sudah, kamu klik yang bagian ini, lalu klik join new network. Nah, nanti sebelum kita masuk ke bagian ini, kita harus terlebih dahulu login ke websitenya zero tier teman-teman. Nah, di sini aku coba buka websitenya zerotier.com.
Kalau sudah, kamu klik login aja teman-teman. Kalau yang belum punya akun, kamu klik Neo Central, karena Legasi Central ini untuk pembuatan akun sebelum 5 November 2025. Kalau di atas 5 November 2025, kamu klik Neo Central saja. Nah, bagian Neo Central, kamu sorry teman-teman, ini karena aku tadi sudah login ya, kita logout kan dulu deh. Sebentar, kita coba logout dulu dari akun zero tiernya. Sorry, belum dikonfirmasi pula tadi ya. Coba lagi ya. Oke, kita logout dulu karena tadi saya sudah login ke zero tier, jadi langsung otomatis masuk teman-teman. Nah, nanti ketika kita klik Neo Central ini, dia akan muncul halaman seperti ini teman-teman. Halaman login seperti ini. Kamu pilih saja yang mana kamu punya akun. Maksudnya ketika kamu punya akun Google ya login via Google aja gitu. Kamu pilih akun yang mau kamu gunakan. Akun yang gunakan yang ini aja sebagai contoh karena sudah pernah aku buat. Kalau sudah, kalau kamu belum punya seperti ini, kamu klik Neo Network aja teman-teman. Neo Network. Nah, ini karena aku sudah punya jadi tidak bisa klik ini lagi karena aku pakai paket yang gratisan. Hanya terbatas satu network. Jadi tidak bisa menambahkan network baru. Oke, kalau kita menambahkan network baru, kita harus hapus bagian sini. Kita delete network kita yang lama. Nah, ini kita anggap aja kamu sudah bikin new network dengan nama yang kamu inginkan. Lalu kamu klik aja teman-teman network groupnya. Nah, nanti kita fokusnya di bagian sini. Ini ada network ID teman-teman. Network ID ini yang biasa dipakai untuk melakukan koneksi ke zero tiernya. Oke, pertama kita koneksikan dulu perangkat laptop yang mau kita gunakan untuk nge-remote Mikrotik nantinya. Klik join network. Oke, kamu pasti kalau join. Bentar. Setelah kamu klik join, maka dia akan muncul seperti ini. Yes. Coba kita service di bagian sini teman-teman, kita refresh. Nah, ini teman-teman karena aku sudah pernah connect sebelumnya, jadi langsung otomatis disconnect. Tapi kalau kamu yang baru join network baru ke network ID yang kamu punya, nanti dia akan minta autorisasi teman-teman. Kalau minta autorisasi, kamu accept aja teman-teman, atau kamu setuju aja agar dia muncul nanti di sini, di bagian sini. Sebentar, coba kita refresh ulang. Oke, sebentar. Kita coba disconnect lagi. Oke, sambil menunggu ini teman-teman, kita masuk ke settingan Mikrotik dulu karena settingan Mikrotik ini lebih utama teman-teman. Fokusnya di sini nanti. Coba kamu klik Mikrotik yang mau kamu setting. Lalu kamu masuk ke bagian sini.
Nah, ingat seperti yang aku sampaikan tadi, kamu perlu upgrade dulu firmware kamu, ke versi yang terbaru, teman-teman. Atau versi yang packet listnya kamu sudah punya. Semisal kamu punya versi 7 titik berapa titik 18 atau 7 titik berapa gitu yang versinya itu versi lama, atau 7.20.5 atau titik 4 gitu, teman-teman. Tapi packet listnya kamu punya gitu. Nggak masalah, tidak perlu upgrade OS lagi. Tapi kalau tidak punya, alangkah baiknya kamu upgrade OS Mikrotik kamu terlebih dahulu, sesuaikan dengan packet list yang udah kamu download. Lalu baru kamu masukkan zero tier ini, fitur zero tier ini. Contoh, versi kamu 7.20.4. Upgrade dulu, teman-teman, OS-nya. Setelah di-upgrade, kalau untuk cara upgrade Mikrotik aku tidak bahas di sini ya, terlalu panjang nanti. Jadi kamu upgrade dulu Mikrotik kamu. Setelah kamu upgrade, sudah muncul seperti ini firmware-nya sesuai dengan yang kamu inginkan dan sesuai dengan versi zero tier-nya. Lalu baru kamu masukkan zero tier-nya. Bagaimana cara memasukkannya? Contoh, ini kan file download yang udah kita download tadi. Copy ini, salin, masukkan ke file. Ini router OS-nya, teman-teman ya. Jangan salah. Masukkan ke file, lalu restart sampai dia router OS ini berubah ke versi yang kita inginkan. Misal 7.20.7, ya maka nanti di sini 7.20.7. Ini kenapa 7.20.6? Karena ini versi saya sebelum ada router OS terbaru seperti sekarang. Lalu packet ARM ini yang tadi kita download, kita ekstrak dulu, lalu kita masuk ke foldernya dan kita salin fitur zero tier-nya, teman-teman. Kita salin lalu kita pastekan di file list ini. Kita tempel aja di sini, teman-teman. Kalau sudah, kita reboot lagi. Oke, kalau sudah reboot dan sudah bisa masuk lagi ke Mikrotiknya, jangan lupa kamu masuk ke bagian sini, sistem. Nah, ini jarang diberitahu, teman-teman, tapi ini krusial bagi OS Mikrotik dengan versi 7 ke atas. Device mode print. Nah, perhatikan, teman-teman. Di bagian sini zero tier itu harus yes, teman-teman. Kalau nggak, tidak bisa digunakan. Oke, kalau dia statusnya no, apa yang harus kita lakukan, Bang? Nah, kalau statusnya no, seperti ini contoh. Gampang. Klik, ketikkan sistem, device mode, baru update. Ketikkan mana yang mau kita yes-kan. Masukkan sama dengan yes. Oke, selesai. Kalau sudah, restart manual. Tidak bisa restart dari sini, teman-teman. Sistem reboot tidak bisa. Contoh, ini aku contohin ya. Yang masih no ya. Container kita yes kan. Seperti ini, teman-teman. Dia minta restartnya itu manual. Kita pencet sendiri tuh tombol restartnya, atau kita cabut colokannya lalu kita hidupkan lagi, atau kita pencet tombol resetnya satu kali aja. Jangan banyak kali, teman-teman, nanti reset pula semuanya. Cukup satu kali aja dan Mikrotik kamu terstart gitu. Kalau kita sistem reboot dari sini, dia nggak akan berjalan, teman-teman. Jadi harus manual. Ini salah satu tingkat keamanan yang ditambahkan oleh Mikrotik sendiri sehingga lebih safety, teman-teman. Memang sih agak sedikit ribet, tapi ya worth it lah bagi kita yang butuh keamanan tinggi, ya kan. Oke, lanjut. Kalau sudah zero tier-nya sudah muncul, ininya juga sudah sesuai. Oke, kita masuk ke bagian berikutnya, langkah yang lebih tepatnya kita masuk ke bagian zero tier, lalu klik tambah. Nah, nanti di sini network yang ada di sini itu network yang berada di websitenya. Ini kamu salin. Kalau kamu nggak tahu masuknya dari mana, dari sini, teman-teman. Perhatikan. Kamu masuk ke network, klik network ini, lalu kamu klik network grupnya ataupun ini. Sama aja itu, teman-teman. Kalau sudah,
copy network ID ini, karena setiap akun zero tier itu network ID-nya berbeda. Contoh akun zero tier media teknologi itu network ID-nya ini. Kalau kamu buat network baru, maka network ID-nya juga akan berubah. Fokus bagian network ini diisi sesuai dengan yang ada di website. Kalau sudah, kamu coba klik apply. Oke, seperti ini. Statusnya belum ada ya teman-teman. Kita klik OK aja. Lalu kamu masuk ke bagian instance. Di bagian instance ini kamu enable dulu teman-teman. Sampai posisi running. Lalu kamu balik ke zero tier. Nah, ini request configuration ini seharusnya tidak oke teman-teman. Kenapa tidak oke? Karena kalau dia belum pernah login ke sini atau belum pernah ditambahkan ke sini, dia akan minta request activity. Maksudnya request perangkat untuk autentikasi sehingga dia bisa terkoneksi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa terkoneksi. Ini tadi karena sudah terkoneksi, jadi aku hapus dan belum terrefresh teman-teman. Oke, sebentar ya teman-teman ya, kita coba ulang lagi pelan-pelan. Bagian sini nih, ini kita hapus dulu. Oke, mana dia? Kita remove. Instannya kita hapus dulu. Oke, enable lagi sampai dia betul-betul minta autentikasi. Oke, coba teman-teman kita ulang lagi ya. Sorry teman-teman, ini agak lama gara-gara tadi aku sudah koneksikan dan dia cache-nya masih tersimpan mungkin teman-teman. Dia harus ada minta autentikasi ke sini nanti. Nah, ini kan akses sudah denied nih teman-teman. Nah, statusnya akses denied. Kalau akses denied artinya dia akan minta autentikasi ke bagian website ini. Sebentar. Oke, nah ini seperti ini. Oke, sebentar. Coba kita hapus lagi. Kita disable. Nah, ini kita kembali ke awal ya teman-teman. Kita klik tambah. Kita klik tambah, lalu kita masukkan network ID-nya. Lalu kita klik OK saja. Dan bagian instannya kita enable. Kita enable. Nah, maka dia statusnya akan request configuration seperti ini teman-teman. Kalau statusnya udah request configuration, dia akan masuk ke bagian sini, ke bagian website tadi. Coba kita refresh lagi. Nah, seperti ini. Jangan klik reject ya. Klik authorize atau autentifikasi. Klik aja untuk mengizinkan dia masuk ke jajaran perangkat-perangkat yang bisa di remote gitu. Gampang banget sih sebenarnya, nggak ribet-ribet amat. Lalu kalau sudah, ini nanti statusnya akan berubah. Oke, dan tipenya privat. Network name-nya berubah juga jadi media teknologi. Kalau sudah teman-teman, kamu cek apakah dia dapat IP otomatis atau tidak. Nah, dia dapat IP otomatis. Nah, ini IP dari Mikrotik ini teman-teman. Oke. Selesai. Di Mikrotik udah selesai nih teman-teman. Udah selesai. Dan dia di sini juga sudah nambah ini. Yang ini. Oke. Nah, kalau sudah, kamu coba masuk ke Mikrotik yang sudah kita tambahkan tadi. Nah, klik aja ini. Klik aja ini. Jangan salah klik, nanti tersalin. Klik aja bagian sini nih, bagian sini pokoknya yang pas di situlah, jangan klik salin pokoknya gitu. Kalau sudah, kamu masuk ke bagian sini teman-teman.
Ini allow Ethernet bridging agar kamu bisa berkomunikasi atau buka dari laptop nantinya. Allow Ethernet bridging, kamu klik save aja teman-teman. Di sini nanti statusnya akan berubah nih, statusnya di sini. Nih, di sini. Oke, tadi kan bridge-nya belum tercentang nih. Ini sekarang udah terchecklist atau tercentang. Oke, untuk mikrotik sudah. Sekarang untuk laptop teman-teman. Untuk laptop coba kita koneksikan lagi ya. Kita masuk ke network. Kalau nanti tidak muncul, seharusnya dia muncul sama seperti yang tadi teman-teman. Cuman ini karena tadi aku udah pernah join Neo Network ini, jadi dia langsung otomatis mengambil ke situ tadi, ke network ID yang lama atau cache-nya itu masih aktif, sehingga dia harus uninstall lagi. Nanti lama banget teman-teman. Oke lah, anggap aja kita caranya seperti yang tadi. Setelah kamu klik connect di zero tier ini, tap selesai, nanti dia akan muncul otoris di sini. Kamu izinkan aja, terus masuk ke menu laptop yang kamu punya. Kamu klikkan, contoh ini laptop yang kamu punya nih, contoh ya, contoh saja. Lalu kamu aktifkan Ethernet bridgingnya seperti yang saya lakukan tadi, yang kita lakukan tadi. Lalu sudah teman-teman, ketika kamu ping, misal ini contoh nih ya, semisal kamu ping nih, dia kan IP-nya ini nih, kamu ping aja. Kalau dia sudah berhasil, dia akan reply. Seperti itu. Artinya dia sudah bisa dibuka. Kalau sudah bisa dibuka sini, kita coba buka di mikrotik teman-teman ya. Oke, kita coba buka di mikrotik seperti ini. Kita konekkan saja. Dia akan terbuka teman-teman. Nah, artinya sudah berhasil teman-teman. Kalau kita buka via apa, bisa nggak bang? Via Chrome bisa? Tempel aja.